Sekarang kamu kenapa tidak berkhitan coba? Yohanes 10:27. Ini loh, ingat Yesus berkata nih. Yohanes 10:27. Domba-domba Kristus sejati akan senantiasa mendengarkan suaraku dan mengikuti aku. Apa yang kamu ikuti dari Yesus? Yesus disunat, kenapa kamu tidak? Ayo. Kenapa kamu malah mengikuti ajaran Paulus? Yang melegalkan untuk tidak disunat. Coba, dari situ aja coba. Berkesesuaian tidak ajaran Paulus sama ajaran Yesus? Ayo. Gitu bro. Ya. Padahal jelas-jelas Yesus berkata, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Torah. Seiota pun selama langit dan bumi belum lenyap, tidak aku tiadakan hukum-hukum para nabi-nabi terdahulu. Setitik pun, seiota pun tidak akan. Sementara hukum sunat itu hukum yang sangat besar, karena itu hukum yang kekal. Kenapa malah ditiadakan, malah tidak dijalankan oleh Bani Goyim? Itu loh. Ada nggak muslim-muslim di grup ini? Cepat hadapi meme bos. Ayo, 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 ayo. Sambil santai-santai kita dialog. Cepat. Mana muslimnya? Boleh saya bertanya, perintah siapakah untuk disunat itu? A. Perintah Tuhan. B. Perintah manusia. Silakan jawab. Iya, ini pertanyaan sangat bagus. Sudah saya jelaskan tadi bahwa perintah sunat itu adalah perjanjian kekal antara Allah dengan Abraham. Jadi perintah sunat ini adalah perintah Tuhan, bukan perintah manusia. Manusia hanya menjalankan apa yang sudah diperintahkan Tuhan. Perjanjian kekal antara Allah dengan Abraham itu bahwa di setiap anak laki-laki itu wajib harus disunat berumur 8 hari. Bukan seperti kalian, perempuan juga disunat, laki-laki pun disunat, dan sesuka hati kalian tidak mengikuti aturan atau yang diajarkan oleh Tuhan kepada Abraham, dan Abraham mengajarkan kepada anak cucunya bahwa harus 8 hari disunat. Kalian ini sampai jembutnya sudah uban pun baru mau disunat. Ajaran siapa yang kalian ikuti? Siapa yang mengajarkan kalian tentang sunat? Cepat jawab. Oke, jadi perintah sunat itu perintah Tuhan. Manusia hanya menjalankan perintah apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Pertanyaannya, kenapa Yesus disunat? Kenapa Yesus mengikuti perintah Tuhan? Jikalau seandainya Yesus itu adalah Tuhan sendiri, kenapa Tuhan kok mengikuti perintah aturannya sendiri? Kenapa Tuhan mengikuti aturan dan perintahnya sendiri? Ayo. Jikalau seandainya misalkan perintah sunat itu adalah hukum yang kekal yang diperintahkan oleh Tuhan. Jikalau seandainya Yesus itu Tuhan itu sendiri, kenapa Yesus mengikuti perintah dan aturannya sendiri? Jikalau misalkan Yesus itu Tuhan. Semoga paham. Ini pertanyaan sangat menarik. Yesus Tuhan, kenapa dia harus mengikuti perintah nabi-nabi atau perintah Tuhan? Sedangkan dia sendiri adalah Tuhan. Yang harus kamu pahami dulu bahwa kami sebagai orang Kristen mengimani Yesus itu dari dua sisi. Dari sisi kemanusiaan dan dari sisi keilahiannya. Dari sisi kemanusiaan Yesus, dia mempunyai gelar. Gelar nabi. Gelar rabi. Mesias, anak Allah. Banyak gelar yang dimiliki Yesus. Dan dia mempunyai sisi kemanusiaannya. Sudah pasti ketika dia mempunyai sisi kemanusiaannya, sudah pasti dia harus bersunat, dia harus berak, dia harus makan, dia harus minum, dia harus kencing. Itu dari sisi kemanusiaannya. Tetapi dari sisi keilahian yang bersembunyi atau diam di dalam kemanusiaan Yesus, dia tidak akan melakukan itu. Sama ketika Tuhan turun ke bumi mengambil media api, awan atau malaikat berbicara dengan Musa di Gunung Horeb. Tuhan mengambil media api. Api itu menyala dan terbakar. Apakah Tuhan yang ada di dalam itu ikut terbakar? Saya katakan tidak.
ketika Tuhan mengambil media awan untuk berkomunikasi dengan Musa dan bangsa Israel pada zaman itu. Tuhan mengambil media awan, awan itu dingin. Apakah Tuhan di dalam itu ikut membeku? Tidak. Dan sama ketika Yesus, ketika Tuhan mengambil kemanusiaan Yesus, sudah pasti ketika manusia Yesus berak, sunat, ataupun kencing, ataupun makan, Tuhan tidak akan ikut terlibat dengan aktivitas kemanusiaan Yesusnya. Maka jika bersunat katakan wajar karena dia adalah seorang manusia. Tetapi Tuhan tidak akan ikut disunat. Oh, jadi alasan kenapa Tuhan itu sendiri mengikuti aturannya sendiri, yaitu berkhitan itu dikarenakan sisi kemanusiaannya ya. Kalau misalkan Yesus tidak mengikuti, tidak disunat. Ini kalau misalkan Yesus tidak bersunat, apakah Yesus akan dilenyapkan? Oleh orang-orang Yahudi? Coba, kalau misalkan Yesus tidak bersunat itu, gimana tuh ceritanya? Apakah akan dilenyapkan oleh orang Yahudi? Hei kamu, kenapa kamu gak berkhitan? Jawab Yesus, lah gue kan Tuhan, suka-suka gue lah. Kan yang buat aturan hitan itu gue sendiri, masa gue harus ikut disunat sih? Gitulah sekiranya jawab Yesus. Iya, sudah sangat jelas. Saya sudah menjelaskan tadi secara detail bahwa Yesus itu mempunyai dua sisi, dari sisi keilahian dan dari sisi kemanusiaan. Dari sisi kemanusiaan mengikuti hukum Torah. Apa saja hukum Torahnya? Itu tidak boleh makan babi. Tidak boleh yang lain-lain yang tertera di dalam hukum Torah. Termaksud dia harus ikuti sunat, karena sunat itu perjanjian kekal antara Allah dengan Abraham. Yaitu daripada keturunan Abraham wajib disunat, dikerat kulit katannya berumur 8 hari. Dan finalitasnya sampai di Yesus. Dari sisi kemanusiaan Yesus sudah saya katakan tadi, dia wajib mengikuti aturan-aturan ataupun hukum-hukum Torah. Itu yang harus dia patuhi. Karena dia adalah seorang manusia. Karena dia adalah seorang manusia, dia mempunyai gelar. Apa saja gelarnya? Sudah saya jelaskan tadi. Rabi, Mesias, anak Allah, Nabi. Itu dari sisi kemanusiaannya, dia mempunyai gelar. Dan Yesus datang ke dunia, dia adalah seorang rabi. Salah satu gelarnya adalah seorang rabi. Maka tugas seorang rabi itu adalah mengajarkan Torah yang tertulis kepada orang Israel atau Bani Israel yang tidak memahami tentang Torah. Maka tugasnya seorang rabi adalah mengajarkan kepada orang-orang yang masih buta akan Torah. Dan Yesus juga mengajarkan tentang kabar baik dari surga, itu kabar keselamatan, yaitu Injil. Apa yang diucapkan Yesus itu maka disebut Injil, kabar keselamatan, kabar baik dari surga. Maka kabar baik yang diajarkan Yesus dari surga itu dicatat oleh murid-murid Yesus, disebut Injil. Maka apapun ucapan Yesus secara lisan itu disebut firman Tuhan, tercatat di dalam Injil yang dicatat oleh murid-murid Yesus. Jadi kesimpulannya gini ya, ketika Yesus menjadi sisi kemanusiaannya, dia itu tidak maha kuasa. Ketika Tuhan menjadi manusia, dia itu tidak maha kuasa. Bener agak? Coba jawab. Yang tidak maha kuasa dari sudut pandangmu kepada Yesus, coba jelaskan. Kan tadi kamu sendiri yang menggambarkan bahwasanya Yesus itu harus berkhitan ketika ia jadi manusia, harus mengikuti aturan. Dia tidak boleh makan babi. Itu sudah menunjukkan ketidak maha kuasaannya karena mengikuti aturan. Sementara yang membuat aturan tersebut padahal ia sendiri kalau misalkan ia Tuhan.
Kalau kemanusiaan Yesus itu sudah saya katakan tadi, dia wajib bersunat. Kenapa dia wajib bersunat? Karena dia adalah daripada salah satu keturunan Abraham. Keturunan Abraham di setiap anak laki-laki wajiblah disunat yang berumur 8 hari. Dan Yesus tercatat di dalam Injil bahwa dia berumur 8 hari serta murid-muridnya itu disunat. Karena mereka adalah keturunan daripada Abraham dari sisi kemanusiaan Yesusnya. Tetapi dari sisi keilahian yang tersembunyi di dalam kemanusiaan Yesusnya itu, dia tidak ikut disunat. Karena dia adalah Allah itu sendiri. Dia maha kuasa. Apa saja bukti kemahakuasaannya? Dia bisa menghapus dosa orang. Dia bisa memvonis orang masuk surga. Ketika disalib, dia berbicara dengan orang yang di sampingnya. Dia mengatakan bahwa hari ini juga engkau akan bersama aku ke dalam taman Firdaus. Yang bisa menghapus dosa orang, yang bisa memvonis orang masuk surga itu adalah pekerjaan Tuhan itu sendiri. Dan manusia tidak akan bisa melakukan itu. Sedangkan kita tahu sendiri bahwa 3 agama Abrahamik, Yahudi, Kristen maupun Islam, mempercayai bahwa yang berhak memvonis seseorang masuk surga ataupun neraka. Tetapi di sini Yesus bisa memvonis orang di sampingnya tersebut. Hari ini juga engkau akan bersama aku ke dalam taman Firdaus. Hebat. Kalau dia bukan Tuhan, lalu dia siapa? Coba kamu jelaskan. Kamu jelaskan manusia yang mana bisa memvonis manusia yang lain untuk masuk surga. Coba jelaskan. Bro, kan sunat itu untuk keturunan Abraham. Sementara Abraham itu manusia, ya. Berarti ini Tuhan tuh produk dari manusia ya. Kan Abraham itu manusia. Jadi yang harus dihitan itu seorang manusia. Tidak ada tertulis bahwasannya yang harus dihitan itu adalah Tuhan. Kenapa kok Tuhan dihitan? Balik lagi, sisi kemanusiaannya. Jadi Tuhan itu dari dari keturunan Abraham atau dari keturunan siapa? Sudah saya jelaskan tadi bahwa Abraham itu adalah seorang manusia dan dia mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadanya untuk bersunat, dan anak cucunya daripada keturunan Abraham wajib disunat, yaitu anak laki-laki yang berumur 8 hari. Itu wajib disunat. Dan Yesus dari sisi kemanusiaannya, dia wajib disunat karena dia adalah keturunan daripada Abraham. Berbicara tentang Tuhan, apakah Tuhan disunat? Ya sudah saya katakan tadi, Tuhan tidak akan mungkin disunat. Lalu Tuhan ini dari keturunan siapa? Tuhan tidak akan pernah mempunyai keturunan dari siapapun, karena dia adalah Alfa dan Omega. Akulah yang pertama dan yang terakhir. Sebelum alam semesta ini terbentuk, Tuhan sudah ada. Sebelum bumi dijadikan, Tuhan sudah ada. Jadi Tuhan tidak punya bapak dan ibu. Itu yang kamu harus pahami dulu. Tidak seperti orang Islam mengajarkan tentang sunat. Bersumber dari mana? Muhammad mengajarkan sunat tidak bersumber, Pak. Dia mengajarkan sunat berasal daripada dirinya sendiri, tetapi bukan dari firman Tuhan. Tuhan tidak pernah mengajarkan Muhammad untuk mengajarkan sunat kepada pengikutnya. Tetapi Muhammad mengajarkan sunat berasal daripada dirinya sendiri dan kehendaknya sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya mengatakan kepada Muhammad, Muhammad ikutilah mila Ibrahim. Tetapi ayat katakan mila Ibrahim itu adalah ayat kosong. Kenapa saya katakan ayat kosong? Karena yang tertulis di mila Ibrahim itu satu pun tidak ada menyentuh tentang sunat ataupun berkurban. Tetapi Muhammad hanya menebak-nebak saja bahwa Abraham atau Ibrahim itu pernah mengajarkan tentang sunat. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menjelaskan bahwa Abraham atau Ibrahim yang kalian imani itu pernah disunat ataupun mengajarkan tentang sunat. Tetapi Muhammad dia ngintip-ngintip di Bible ataupun di Alkitab, dan dia mengambil kesimpulan bahwa nabi-nabi itu termaksud Ibrahim itu mereka bersunat, maka kita harus bersunat. Bro, jangan ditambah-tambahin. Tidak ada tuh dalil bahwasanya dikatakan bahwasanya keturunan Abraham dan Tuhan yang sisi kemanusiaannya itu harus disunat. Tidak ada. Tidak ada dikatakan seperti itu. Yang ada Abraham dan keturunannya harus disunat. Tidak ada dikatakan bahwasanya
Tuhan yang hasil dari keturunan Abraham, sisi kemanusiaannya itu harus disunat, itu tidak ada. Itu tidak ada, bro. Soal sunat sudah saya jelaskan tadi, bahwa orang Yahudi atau Musa ataupun Yesus dari sisi kemanusiaannya dia bersunat, ataupun murid-murid Yesus ataupun bangsa Yahudi yang lain, mereka bersunat, sudah saya jelaskan tadi bahwa itu perjanjian kekal antara Abraham dengan Tuhan. Nah, sekarang saya bertanya kepada kamu, Muhammad mengajarkan tentang sunat itu bersumber dari mana? Muhammad tidak punya sumber mengajarkan tentang sunat, tetapi dia mengajarkan sunat kepada kalian ini. Kalian mengikuti ajaran siapa, saya tanya? Allah Ta'ala tidak pernah memerintahkan Muhammad untuk mengajarkan kepada umat-umatnya untuk bersunat. Ibrahim tidak pernah memerintahkan kepada Muhammad untuk mengajarkan kepada umat-umatnya untuk disunat. Muhammad sendiri saja tidak bersunat dan tidak tertulis bahwa Muhammad itu disunat. Lalu kalian ini bersumber dari mana? Artinya kalian ini bidat, ajaran sesat. Muhammad mengajarkan sunat bukan bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi bersumber daripada dirinya sendiri, mempunyai kehendak sendiri. Allah Subhanahu wa taala hanya mengatakan bahwa Muhammad ikutilah milah Ibrahim. Tetapi milah Ibrahim yang dimaksud di dalam ayat ini tidak tertulis bahwa salah satu bagiannya adalah sunat ataupun berkurban. Tetapi Muhammad, dia adalah seorang manusia, dia bisa menebak bahwa nenek moyangnya itu Abraham itu atau Ibrahim itu 3000 tahun yang lalu tentang sunat. Bersumber dari mana Muhammad ini? Coba saya tanya kepada kamu, coba kamu jelaskan. Muhammad ini seolah-olah bahwa dia tahu kejadian 3000 tahun yang lalu itu, bahwa Ibrahim ini pernah mengajarkan tentang sunat. Artinya kemahakuasaan Muhammad dengan Allah Subhanahu wa taala ini lebih besar Muhammad daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menjelaskan kepada Muhammad bahwa milah Ibrahim salah satu bagiannya adalah sunat. Tetapi Muhammad dia bisa tahu. Seharusnya kalian tuhankan itu Muhammad, bukan Allah Subhanahu wa taala. Karena kemahakuasaan Muhammad ini lebih besar. Karena dia bisa tahu 3000 tahun yang lalu itu Ibrahim pernah mengajarkan tentang sunat. Artinya seharusnya Tuhan di sini Muhammad, bukan Allah Subhanahu wa taala. Karena kemahakuasaan Muhammad di sini lebih besar. Iya, kan perintah dalilnya dikatakan bahwasanya perintah sunat itu perintah kekal antara Abraham dan keturunannya dan gundik. Ya, tidak ada tertulis tuh bahwasanya perintah sunat itu ialah hukum untuk Abraham dan keturunannya dan untuk Tuhan yang bersisi kemanusiaan. Tidak ada tertulis. Jadi ngapain? Hah? Sisi kemanusiaan Tuhan, ya, sisi kemanusiaan Yesus itu bersunat. Soalnya tidak ada tertulis bahwasanya hitan itu diperuntukkan untuk Abraham dan keturunannya dan kemanusiaannya Tuhan. Tidak ada tertulis seperti itu. Mengenai sunat di Al-Quran itu ada, ikutilah milah Ibrahim. Ya, di Al-Quran itu ada. Apa itu milah Ibrahim? Ya, diterangkan oleh Nabi Muhammad melalui hadis bahwasanya Nabi Ibrahim itu berkhitan. Maka kami muslim pun berkhitan karena ada perintah dari Al-Quran, ikutilah milah Ibrahim. Saya berkhitan mengikuti. Sekarang kamu kenapa tidak berkhitan coba? Yohanes 10:27. Ini loh, ingat Yesus berkata nih. Yohanes 10:27. Domba-domba Kristus sejati akan senantiasa mendengarkan suaraku dan mengikuti aku. Apa yang kamu ikuti dari Yesus? Yesus disunat, kenapa kamu tidak? Ayo. Kenapa kamu malah mengikuti ajaran Paulus? Yang melegalkan untuk tidak disunat. Coba, dari situ aja coba. Berkesesuaian tidak ajaran Paulus sama ajaran Yesus? Ayo. Gitu bro, ya. Padahal jelas-jelas Yesus berkata, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Torah,
seiota pun selama langit dan bumi belum lenyap tidak aku tiadakan hukum-hukum para nabi-nabi terdahulu. Setitik pun, seiota pun tidak akan. Sementara hukum sunat itu hukum yang sangat besar, karena itu hukum yang kekal. Kenapa malah ditiadakan, malah tidak dijalankan oleh Bani Goyim? Itu loh. Sudah saya jelaskan secara detail. Sunat itu diperuntukkan kepada keturunan Abraham, yaitu laki-laki yang berumur 8 hari. Jangan lupa Dan subscribe Yesus Iman Yakin dari sisi Channel. kemanusiaan dia adalah keturunan daripada Abraham, keturunan Daud, anak Abraham, anak Daud. Itulah julukan kepada Yesus. Jadi sudah pasti dia harus bersunat sesuai dengan apa yang telah diperintahkan. Tetapi sang ilahi yang diam di dalam kemanusiaan Yesus itu, dia tidak akan ikut disunat. Sama seperti ketika ilahi atau Tuhan mengambil media api berbicara dengan Musa. Api terbakar, Tuhan tidak mungkin terbakar. Sama ketika Tuhan mengambil media awan berbicara dengan Musa, yang disaksikan jutaan orang Yahudi. Awan dingin, apakah Tuhan membeku? Saya katakan tidak. Sama ketika Tuhan mengambil media manusia. Ketika kemanusiaan Yesusnya berak, kencing, disalib, kena tusuk, Tuhan rasakan. Nah, kita kembali kepada ajaran Muslim. Kamu harus menjelaskan dulu. Ajaranmu ini ajaran bidat, ajaran sesat. Kenapa saya katakan ajaran sesat? Karena Muhammad mengajarkan sunat itu tidak bersumber daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu jelaskan. Bersumber dari mana Muhammad ini mengajarkan tentang sunat? Kamu harus jelaskan. Jikalau memang ada ayatnya, kamu jelaskan ayat ini, ayat ini, ayat ini. Tetapi sudah saya pelajari dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran itu satu ayat pun tidak ada mengatakan bahwa ajaran sunat ini bersumber daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ajaran sunat ini bersumber daripada Ibrahim. Tetapi Muhammad hanya menebak-nebak saja. Artinya ini dinamakan ajaran bidat karena ajaran tidak berasal dari Tuhan, tetapi berasal daripada Muhammad sendiri atau kehendaknya sendiri. Berbeda dengan orang Yahudi ketika mereka melakukan sunat, mereka mengikuti perintah Tuhan. Dan tertulis ayatnya di kitab Kejadian 17 ayat 9-14. Sudah tercatat semua, maka mereka harus mengikuti perintah Tuhan. Nah, Islam perintah siapa kalian bersunat? Yang lebih anehnya perempuan juga disunat. Itu atas perintah siapa? Coba jelaskan. Iya kan di dalilnya hanya tertulis bahwa sunat itu perintah untuk Abraham dan keturunannya. Tidak ada ditambah-tambahkan. Dan sunat itu diperuntukkan untuk Tuhan yang bersisi kemanusiaannya. Tidak ada diperintahkan seperti itu. Itu hanya asumsimu saja, karang-karanganmu saja. Padahal jelas-jelas dalilnya tersebut bahwasanya sunat khitan itu diperintahkan hanya untuk manusia. Ya, untuk Abraham dan keturunannya. Tidak ada dikatakan bahwasanya khitan itu juga diperuntukkan untuk kemanusiaannya Yesus, kemanusiaannya Tuhan. Tidak ada dikatakan seperti itu. Yang mengada-ngadakan itu Anda. Ya, Anda lebih hebat dari Yesus. Apa yang saya bilang juga, Anda itu lebih hebat, beneran. Padahal Yesus sendiri tidak pernah berkata-kata menurut kehendaknya sendiri. Sementara Anda, apa yang tidak pernah diajarkan oleh Yesus, Anda ada-adakan. Ya, Anda itu lebih hebat. Udah ya, saya mau sholat dulu. Udah hampir 12:30 nih. Ya,